Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Ani selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Manajemen, serta Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Di sini saya, Ahmad Saiful Ulum, dengan NIM 3422210003, serta rekan saya yaitu Bapak Muhammad Bisri Effendi dengan NIM 3422210004. Yang mana di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan topik pada minggu yang kedua, yaitu Everyone is a Philosopher. Mungkin di sini perkenankan saya akan menyampaikan terkait dengan materi pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen, khususnya PPT yang telah kami susun. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya yakin semuanya sudah terlihat. Oke, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan Everyone is a Philosopher, yang mana di dalam introduction yang disampaikan oleh Antonio Gramsci ya pada tahun 1971, bahwa filsafat itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Jadi filsafat itu ada di mana-mana. Dalam artian apa? Dalam artian setiap orang itu adalah sebagai seorang filsuf. Nah, meskipun dengan cara mereka sendiri dan secara tidak sadar, karena bahkan dalam manifestasi sekecil apapun dari aktivitas intelektual apapun, dalam bahasa terkandung konsepsi khusus tentang dunia ini. Nah, maka yang disampaikan oleh Antonio Gramsci ini sebagai pengantar pada materi hari ini, yang mana nanti akan kita bahas terkait dengan isu-isu yang mana berkaitan dengan isu-isu filosofis yang saat ini mungkin trennya banyak dikutip ya, baik dalam bidang manajemen ataupun di dalam bidang yang lain. Baik, saya next slide. Nah, mengapa peneliti manajemen membutuhkan filosofi? Nah, di sini ya, mengapa peneliti manajemen itu membutuhkan filosofi? Nah, ternyata jawabannya itu adalah ya. Nah, karena terdapat beberapa alasan ya. Di antaranya yang pertama adalah filsafat memiliki peran besar dalam menyelesaikan perdebatan tentang klaim kebenaran atau tentang validitas dari berbagai teori. Yang kedua adalah bahwa di dalam filosofis itu sering membantu dalam menjelaskan penelitian dengan cara membaca, meneliti, yang mana nanti akan mudah dipahami, diperluas, ataupun dalam mengkritik terkait dengan penelitian sebelumnya. Maka di dalam studi filosofi itu sendiri memungkinkan kita untuk memahami terkait dengan khususnya kalau yang pada artikel ini adalah terkait dengan bidang organisasi untuk yang menjadi yang lebih baik, serta menghubungkannya dengan apa? Dengan institusi sosial, ekonomi, politik, budaya, serta untuk memajukan pemahaman kita terkait tentang kehidupan. Maka hal ini memungkinkan kita untuk menundukkan status quo yang menganggap ideologi elitis itu sebagai suatu ideologi yang dapat menghasilkan nilai sosial. Baik, kemudian yang berikutnya, apa itu filsafat? Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah ya mendengar kata-kata filsafat. Nah, maka di sini berdasarkan artikel yang atau referensi yang kami baca, bahwa definisi filsafat itu sebagai penyelidikan atau sebagai suatu penilaian dasar tertentu tentang sifat realitas. Terus kemudian pengetahuan, serta bagaimana cara itu diperoleh, serta alasan ataupun bahasa dan etika. Maka di sini nilai-nilai tersebut dapat didefinisikan sebagai suatu keyakinan bahwa filsafat itu bukan hanya masalah mengidentifikasi, tetapi juga suatu pemeriksaan yang sudah terstruktur seperti itu. Maka terkait dengan hal ini kita harus bisa memasukkan terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan penambahnya dalam politik, konflik, serta perubahan. Baik, kemudian terkait dengan dasar filosofi manajemen. Nah, di sini ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, bahwa ada
dasar yang harus kita pahami di dalam filosofi yang ada di bidang manajemen, yaitu terdiri dari 4 ya elemen penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah metodologi dan etika. Nah, maka di sini saling berkaitan ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 elemen penting yang harus kita pahami. Nah, maka di sini dapat kami simpulkan atau dapat kami garis bawahi bahwa ontologi itu mengacu pada sifat realistis ya, atau realitas ya, bukan realitas ya itu ya. Terus kemudian epistemologi itu mengacu pada sifat pengetahuan, dan metodologi itu mengacu pada suatu penyelidikan yang harus kita lakukan, dan etika itu sebagai posisi yang atau terkait dengan moral ya, moral yang diasumsikan oleh pelaku organisasi ataupun peneliti. Maka di sini kita sebagai seorang peneliti mungkin, atau kita sebagai seorang akademisi dalam kaitannya ya, mungkin kita peneliti ya, rata-rata kan S3 kan peneliti itu nantinya untuk disertasi gitu ya. Maka kita sebagai peneliti itu harus apa? Harus bisa menganalisis ya terkait dengan bagaimana pilihan metodologi, terus kemudian bagaimana gaya penulisannya, terus orientasinya, epistemologinya ataupun ontologinya yang tidak hanya sekedar sebagai pilihan suatu teknik tertentu, tetapi bagaimana cara berpikir di dalam mendasari terkait dengan metodologi atau sikap yang dipegang oleh peneliti sendiri. Baik, terus kemudian maka terkait dengan hal ini, maka tujuan ini sebenarnya bukan untuk menjelaskan suatu konsep, tetapi untuk meminta terkait dengan transparansi yang lebih baik dari pihak peneliti, khususnya di dalam melakukan penelitian di dalam bidang atau mengasumsikan terkait dengan filosofis. Baik, terus kemudian yang berikutnya adalah ontologi. Ini penjelasan per item atau per elemen tadi ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ontologi itu mengacu pada sifat realistis atau realitas ya, realitas. Maka di dalam penerapan ontologi, khususnya pada artikel yang saya baca ini dalam bidang studi organisasi, maka kita harus bisa mempertimbangkan terkait dengan teori yang mendukung. Nah, di sini adalah terkait dengan teori kelembagaan. Menurut Edwards 2016, yaitu menganalisis berbagai perdebatan terkait dengan ontologis yang menghidupkan pemahaman teori tentang apa itu institusi, bagaimana mereka muncul, terus kemudian bagaimana mereka harus dipertahankan, bagaimana mereka harus berubah, maka institusi dapat didefinisikan secara luas sebagai pola sosial yang bertahan hidup karena terus dipraktikkan, serta diterima sebagai hal yang penting dan pastinya berguna bagi keseluruhannya. Menurut Jefferson tahun 1991. Nah, maka di sini teman-teman pasti sudah cukup jelas ya terkait dengan ontologi. Nah, ini misalkan apa? Misalkan saya kasih contoh logikanya itu adalah organisasi dapat dipengaruhi oleh suatu kepemimpinan misalkan ya, atau suatu perdagangan, kalau misalnya dalam bidang bisnis ya, perdagangan internasional itu seperti apa, maka di sini yang mendorong kelembagaan dengan perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya. Terus kemudian terkait dengan teknologi informasinya, terus akuntabilitasnya. Nah, maka di sini masalah-masalah yang kita hadapi ya, mungkin apakah kita sebagai kartografer yang memetakan realistis organisasi, atau apakah kita sebagai suatu hal yang dapat menjelaskan terkait dengan jejak-jejak khususnya dari waktu ke waktu terkait dengan kebenaran terletak di suatu tempat itu sendiri. Baik, terus kemudian yang kedua adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini mengacu pada sifat pengetahuan. Ya, jadi seperti yang dibahas oleh Scherer, Das dan Marty tahun 2016, dalam sintesis mereka tentang pendekatan epistemologi itu terdapat teori organisasi
yaitu yang memiliki gagasan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan sejati yang dibenarkan muncul dari Plato ya. Namun keyakinan mana yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan itulah yang perlu dijelaskan secara epistemologis. Contoh, jika kita percaya bahwa misalkan manusia kita katakan di sini adalah sebagai manajer ya, menghasilkan suatu kinerja atau suatu organisasi ya, atau yang berkaitan dengan organisasi, maka kita dapat mengatakan bahwa manajer adalah subjek dan kinerjanya adalah objek. Dalam situasi yang lain, konteks ekonomi mungkin dianggap cukup kuat untuk mempengaruhi perilaku manusia. Dalam hal ini, hubungan subjek dan objek dibalik, yang mana pertanyaan-pertanyaan semacam itu sangat dekat dengan masalah ontologi. Nah, itu ya. Jadi, terkait dengan epistemologis, maka teman-teman sudah mengetahui ya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin kita nanti bisa mendiskusikannya. Terus kemudian yang berikutnya adalah metodologi. Nah, metodologi. Nah, ini terkait dengan konsep ya. Yaitu peneliti yang harus menganalisis konsep metodologi yang banyak digunakan tetapi jarang dipahami. Apa sih metodologi itu? Sebenarnya istilah metodologi jauh lebih luas dari sekedar metode ya. Karena ada kata-kata ologi. Ya, yang penting artinya apa? Studi atau ilmu dari bahasa Yunaninya seperti itu. Nah, metode adalah suatu alat atau teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan. Namun, metodologi adalah penyelidikan ke dalam proses penyelidikan. Nah, ini. Jadi penyelidikan yang dilakukan di dalam proses penyelidikan. Dengan demikian, metodologi itu perlu digunakan secara khusus sebagai cara untuk mengungkapkan serangkaian asumsi ontologi dan epistemologi yang cukup rumit, yang mana dibawa oleh seorang peneliti ke dalam penelitiannya. Ini menurut Prasad tahun 1997. Terus kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang elemen keempat itu adalah etika. Nah, di dalam etika ini ya, bahwa masalah etika dan wacana etis ya di dalam dunia teori organisasi telah menjadi masalah yang cukup rumit ya. Menurut Edward Wright Bliss secara implisit berpendapat tentang sikap ambivalen bahkan hal-hal yang sifatnya tanda kutip yaitu mencurigakan. Nah, maka di sini etika menyiratkan terkait dengan suatu pekerjaan yang tidak dikerahkan untuk melindungi yang kuat dengan mengorbankan yang tertindas. Ini salah satunya. Jadi, suatu pekerjaan kita, misalkan kita kerahkan untuk melindungi yang lebih kuat dan mengorbankan yang tertindas. Ini yang bahasa-bahasa yang saya ambil dari buku yang saya baca. Nah, demikian, isu-isu seperti itu mendapatkan akses terkait dengan transparansi tujuan dan cara-cara di mana teman penelitian akan dibagi dengan informan. Maka di sini ada beberapa penelitian terbaik yang menjelaskan terkait dengan misalkan ini dari literatur yang saya baca, yaitu dari Upton Sinclair sebagai jurnalis marketing yang melakukan studi secara diam-diam tentang kondisi buruh yang bekerja di industri pengepakan daging di Amerika Serikat pada abad ke-20. Nah, ini salah satu contoh ya, ini kaitannya dengan etika. Nah, maka di dalam etika ini suatu isu-isu tadi yang mendapatkan akses, transportasi tujuan, dan cara-cara di mana temuan penelitian akan dibagi dengan informan merupakan elemen penting terkait dengan etika. Baik, maka di sini di dalam etika tentu saja masalah etika membawa serangkaian ambivalennya sendiri, yaitu terkait dengan apa namanya misalkan seandainya kita tidak melakukan ya, dan tidak ada sesuatu hal yang menambahkan nilai value tersendiri misalkan yang diciptakan dari suatu temuan sendiri, maka ya, dari hal tersebut akan berpengaruh terhadap ke yang lainnya. Oke, terus kemudian banyak peneliti yang melibatkan diri dalam suatu organisasi ya. Nah, terkait dengan persetujuan dan diam-diam tadi yang sudah saya jelaskan. Maka di dalam sudut pandang filosofis ini yang saya next ini dari pandangan dunia filosofis menyebutkan atau menyiratkan terkait dengan penyelidikan filosofis itu didasarkan pada berbagai asumsi filosofis yang luas yang perlu dibuat secara transparan
oleh peneliti yang baik dalam pekerjaan mereka. Maka di dalam istilah paradigma dipahami seperti yang didefinisikan oleh Burrell dan Morgan tahun 1979 sebagai suatu perangkat yang mana asumsi metateoritis yang mengecilkan suatu kerangka acuan, yaitu cara berteori, terus kemudian dalam pemilihan modus gitu ya, atau dalam pemilihan teori sosial yang beroperasi di suatu organisasi atau suatu perusahaan misalnya seperti itu ya. Maka asumsi tersebut dapat diklasifikasikan secara luas sebagai sudut pandang positivisme. Nah, ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah positivisme menurut Schlick tahun 91. Yang kedua adalah realisme menurut Leibniz tahun 1984. Terus kemudian realisme kritis menurut Bhaskar tahun 1978 dan konstruktivisme menurut Van Glosserville tahun 1995. Dari keempat posisi ini terdapat ada tambahan 2 dimensi lagi, yaitu dari sudut pandang pragmatisme dan perspektif politik. Jadi ada 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan yang pertama adalah positivisme. Nah, positivisme ini didasarkan pada suatu keunggulan dalam artian observability di dalam suatu penyelidikan. Pada abad ke-18 yang disampaikan oleh filsuf Prancis yaitu Auguste Comte, yang mana positivisme ini didasarkan pada suatu gagasan bahwa pikiran manusia atau berkembang dari spiritualitas dan metafisika yang mencapai kepastian dengan memahami hukum-hukum yang mendasari fenomena. Gagasan Comte tersebut merekomendasikan bahwa pendekatan ilmiah diadopsi dalam matematika ataupun ilmu alam harus diadopsi juga di dalam ilmu sosial. Maka pendekatan positivisme terhadap teori manajemen dan organisasi ini seringkali disampaikan melalui penelitian yang diteliti oleh Frederick Taylor yang dilakukan pada pergantian abad yang menyebabkan penerbitan buku yang mana mungkin teman-teman pernah dengar ya terkait dengan The Principle of Scientific Management yang disampaikan oleh Taylor tahun 1911. Nah, ini dari sudut pandang positivisme. Nah, maka di sini para peneliti atau para peneliti yang menganut pandang sudut pandang positivisme ini khususnya dalam penelitian organisasi yang saya baca ini termasuk para peneliti yang merancang studi hometown ya sering dengan percobaan Taylor di Bethlehem Steel di Pennsylvania yang percobaan oleh Elton Mayro dan seterusnya. Nah, kedua rangkaian penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan antara tindakan organisasi dan efisiensi pekerja dengan asumsi validitas prediktif dari percobaan ilmu pengetahuan, maka disimpulkan penelitian ini terus digunakan bahkan di abad ke-20. Nah, ini ya. Jadi, itu dari sudut pandang positivisme, yang mana membuktikan bahwa positivisme di dalam praktik organisasi ini saling berkaitan. Ini menurut Herbert Simon tahun 1947. Baik, yang kedua adalah realisme. Ya, jadi yang kedua adalah realisme. Saya next. Realisme. Ya, ini mungkin terkait dengan sudut pandang positivisme tadi itu mendapatkan beberapa kritik ya karena ketidakmampuannya di dalam hal sesuatu yang tidak dapat diamati, maka muncul realisme. Nah, di dalam realisme ini percaya bahwa proksi yang dapat diamati dari fenomena-fenomena yang ada itu atau fenomena-fenomena yang tidak dapat diamati dapat menyebabkan suatu klaim kebenaran yang dapat dipertahankan. Jadi ini didasarkan pada suatu logika representasi. Nah, secara umum, perspektif realisme mendominasi terkait dengan ilmu-ilmu sosial, baik itu ilmu sosiologi, ekonomi, politik, ya. Maka tugas seorang realis peneliti adalah cukup berat, yaitu 3 kali lipat ya. Yang pertama apa? Mengembangkan konstruksi proksi yang menggunakan atau yang dapat diamati, serta yang dapat mewakili terkait dengan sesuatu hal yang tidak dapat diamati atau dipelajari. Yang kedua adalah membenarkan penggunaan konstruksi tersebut melalui apa?
pembangunan suatu teori. Dan yang ketiga adalah menguji dan menyempurnakan konstruksi ini untuk memajukan teori. Misalkan seorang peneliti dapat menggunakan pengeluaran R&D misalkan sebagai persentase dari pendapatan proksi untuk inovasi. Itu salah satu contoh ya. Jadi di dalam realisme ini, maka suatu hal yang muncul ketika dari sudut pandang positivisme itu nanti mendapatkan kritikan terkait dengan ketidakmampuannya di dalam menangani hal-hal yang tidak dapat diamati. Maka di sini di dalam realisme percaya bahwa proksi yang diamati dari fenomena yang dapat diamati itu dapat menyebabkan klaim satu kebenaran. Nah, tadi contohnya seperti tadi yang saya jelaskan. Baik, untuk realisme kritis dan seterusnya sampai konstruktivisme akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Bisri. Mungkin Pak Bisri bisa menyampaikan, saya persilahkan. Pak Bisri ada, Pak Bisri? Oke, selanjutnya saya akan mencoba menyajikan realisme kritis. Realisme kritis yang populer berkat karya Roy Bhaskar pada tahun 1978 telah menemukan aplikasi yang cukup besar dalam ilmu sosial seperti ekonomi yang ditulis oleh Dow tahun 1999, sosiologi oleh Steinmetz pada tahun 1998, dan studi organisasi oleh Miller dan Sang tahun 2011. Realisme kritis mewakili epistemologi substansial dari realisme arus utama, dan bahwa realisme kritis memiliki peran penting dalam penelitian manajemen. Sementara realisme kritis masih menggunakan gagasan realisme, bahwa tatanan yang melekat pada hal-hal adalah independen. Mereka menempatkan lebih banyak fokus pada hubungan kontingen antara fenomena dan struktur daripada realisme utama. Misalkan contoh dari penelitian strategi, ambil kasus teori keagenan. Salah satu studi yang lebih berpengaruh dalam teori keagenan adalah Amihud dan Lev pada tahun 1981 yang mengusulkan bahwa perilaku strategi manajer sangat dipengaruhi oleh upaya pemantauan oleh pemegang saham. Temuan ini memperoleh status seperti hukum dalam teori manajemen, tetapi akhirnya dibantah oleh Len, Canella, dan Lubotkin pada tahun 1998. Konstruktivisme merupakan konstruktivis posisi teoritis yang dipegang oleh peneliti, tidak hanya memandu posisi dasar mereka, tapi juga menentukan apa yang akan ditafsirkan sebagai masalah penelitian. Prosedur teoritis apa yang digunakan dan apa yang merupakan pengamatan dan bukti oleh Boyd tahun 1991. Dengan demikian, konstruktivis menantang gagasan bahwa penelitian dilakukan oleh subjek yang tidak memihak, terpisah, dan netral nilai yang berusaha mengungkap objek atau fenomena yang dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya, pragmatisme. Penjelasan singkat harus dibuat di sini tentang filsafat pragmatisme. Jones tahun 1993 dikembangkan di Amerika Serikat pada abad ke-19 oleh filosof seperti John Dewey dan William James. Pragmatisme menerima bahwa hubungan yang tepat antara positivisme dan konstruktivisme tidak mungkin ditentukan, tapi menyimpulkan karenanya pencarian tekad seperti itu sendiri kontraproduktif. Bagi para pragmatis,
Kata-kata, ide, dan konsep paling baik dianggap sebagai masukan untuk proses pemecahan masalah. Ini juga akan menggabungkan pemecahan masalah dan perpindahan dari sekedar deskriptif dan representasi realistis ke tindakan berdasarkan ide-ide seseorang untuk menghasilkan perubahan. Selanjutnya, dimensi politik. Posisi filosof tentu saja terkait erat dengan politik. Dalam karya terkenal mereka, Sociological Paradigm dan Organizational Analysis, Gibson, Barrell, dan Gareth Morgan merepresentasikan hubungan ini dalam bingkai Kartesian, dengan satu sumber mewakili posisi filosofis yang dibagi menjadi pendekatan subjektif dan objektif. Pemetaan sebenarnya dari posisi teoritis dapat dibingkai secara berbeda. Tetapi kerangka kerja Barrell dan Morgan menunjukkan bahwa pendekatan epistemologis dan ontologis yang berbeda dapat digabungkan dengan posisi politik yang berbeda untuk menghasilkan paradigma atau ruang asumsi bersama di mana percakapan tidak harus mengartikulasikan kembali asumsi mereka sepenuhnya, tetapi dapat dilanjutkan dengan pemahaman tentang tingkat kesesuaian filosofis tertentu. Dari beberapa pandangan dunia filosofis dapat disimpulkan asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis dalam teori dan penelitian cenderung berkorelasi. Sejauh itu, posisi filosofis seperti positivisme, realisme kritis, konstruktivitis, atau pragmatis merujuk pada asumsi yang terikat erat. Positivisme dan realisme dapat divisualisasikan seperti memegang senter di ruang yang gelap. Mereka menerangi berbagai aspek realitas yang ada, sambil melempar yang lain ke dalam bayangan-bayangan. Senter yang cukup dan seluruh ruangan menjadi terlihat dan dapat dipetakan. Realisme kritis juga percaya demikian, kecuali bahwa mereka memberikan perhatian khusus pada bagian mana dari ruangan yang menyala dan bagian mana yang dibiarkan gelap, memasukkan agensi dan ideologi ke dalam proses penelitian. Kita coba mengkaji filsafat dan teori organisasi. Bidang studi organisasi dari waktu ke waktu mengembangkan sejumlah besar teori yang menggambarkan, memprediksi, dan mengevaluasi tindakan organisasi. Pendapat kami adalah seperti klaim teori dan pengetahuan diresapi oleh berbagai asumsi, filosofi, serta posisi politik. Dilema yang lebih sulit melibatkan penjelasan tentang posisi epistemologis dan ontologis, dari mana para peneliti berasal. Haruskah para peneliti bahkan sebelum mereka memulai proses penyelidikan menyatakan diri mereka sebagai positivisme, realisme, atau konstruktivitisme? Apakah mereka perlu menjelaskan pendirian mereka dalam pekerjaan mereka? Kami percaya bahwa selama peneliti membuat asumsi mereka tentang sifat bidang yang mereka pelajari, pilihan metodologi dan orientasi filosofis mereka akan cukup transparan tanpa memerlukan artikulasi eksplisit. Positivisme dalam manajemen strategis. Posisi positivisme terus memiliki daya tarik dalam bidang strategi tertentu seperti manajemen logistik, tetapi mendapat kecaman ketika mencoba menggambarkan tindakan manusia di dalam perusahaan, terutama karena ketidakmampuan untuk menganalisis elemen tindakan perusahaan yang tidak terukur. Ini disampaikan oleh Gottfried dan Bukit pada tahun 1995. Misalkan teori Eslon atau di kepemimpinan strategis yang dimasukkan oleh Mason.
pada tahun 1984. Selanjutnya, konstruksimis dalam manajemen strategi. Salah satu masalah strategis realis adalah sudut pandang subkelompok tertentu. Dalam organisasi dijumlahkan sebagai realitas organisasi. Misalkan ahli teori keagenan mewakili kepentingan kepala sekolah sebagai kepentingan organisasi. Seperti disebutkan sebelumnya, peneliti konten strategi menggunakan ukuran keuangan untuk memodelkan kinerja. Dengan demikian, mewakili pemangku kepentingan pasar modal sebagai satu-satunya pemangku kepentingan perusahaan. Jadi sementara premis realis telah membantu kami menerangi berbagai aspek penelitian strategi. Ketika digunakan secara tidak fleksibel, mereka juga mengaburkan bahwa aspek strategi dengan tidak mempertimbangkan aspek strategi yang dibangun secara rasional, secara sosial juga. Oke, demikian yang kami sampaikan dan kami sajikan bersama saya Pak Bisri, Muhammad Bisri Effendi dengan Bapak Ahmad Saiful Ulum. Semoga apa yang kami sampaikan berguna. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.